Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memungkinkan kita menikmati kehidupan walaupun di tengah begitu banyak pergumulan dan tantangan, termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita percaya bahwa apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Kasih itu nyata bagi setiap orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah cerita, kisah nyata, jadi sungguh-sungguh terjadi. Kisah ini memang sudah lama terjadi di Amerika. Mengisahkan tentang dua keluarga yang hidup di masa yang sama di abad ke-18. Yaitu kisah dari keluarga Jonathan Edwards dan keluarga Max Juke. Ada perbandingan di dua keluarga ini. Yang pertama, Jonathan Edwards, dia hidup mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan. Dia dikenal sebagai pengkhotbah rohani yang terkenal di abad 18. Dia menjadi seorang rektor di sebuah akademi di New Jersey. Seumur hidupnya dicatat bahwa dia konsisten menyerahkan segenap kehidupannya untuk melayani Tuhan.
Ia menikah dengan seorang perempuan yang takut akan Tuhan, namanya Sarah. Dan mereka dikaruniai 11 orang anak. Anak-anaknya dididik dalam takut akan Tuhan. Jonathan Edwards meskipun dia sibuk, tetapi setiap hari pada pukul 4.30 pagi, ia bangun bersaat teduh di ruang perpustakaannya. Keluarganya tidak pernah membebani negara 1 sen pun, tetapi justru memberi kontribusi yang begitu besar untuk masyarakat. Ia membangun keluarganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, setelah diselidiki, ia mempunyai 1.000 lebih keturunan. 13 orang menjadi rektor. 65 orang menjadi profesor. 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat. 30 orang menjadi hakim. 100 orang menjadi pengacara. 75 orang menjadi perwira militer. 100 orang menjadi pendeta. 60 orang menjadi penulis terkenal. 80 orang menjadi pemegang penting dalam berbagai instansi, termasuk menjadi gubernur. 1 orang memegang peran penting menjadi wakil presiden Amerika Serikat. 1 orang menjadi istri Presiden Amerika Serikat. 1 orang menjadi penilik keuangan Amerika Serikat. Dan tidak ada keturunannya yang merugikan negara. Saudara-saudara, kisah nyata ini adalah sebuah contoh dari apa yang disebut oleh para sosiolog sebagai pola 5 generasi. Apa yang dilakukan seseorang akan berpengaruh sampai ke keturunan kelima. Warisan generasi ke generasi dari anak-anak Edwards menyaksikan pengaruh dari seorang pengikut Tuhan yang tulus, yang tinggal di dalam Yesus, yang menuruti perintah-perintah Yesus. Yang kedua, Max Jukas hidup di masa yang sama. Seorang yang tidak takut Tuhan, tidak beriman, tidak percaya pada Tuhan. Ia menikah dengan seorang perempuan yang juga tidak percaya Tuhan. Tidak membawa anak-anak mereka hidup takut Tuhan. Tidak mengizinkan anak-anak mereka ke gereja. Meskipun mereka menginginkannya. Dia seorang pemabuk, tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia mempunyai 540 keturunan setelah diselidiki. 310 orang mati sebagai pengemis. 150 pernah masuk penjara dengan hukuman penjara rata-rata di atas 13 tahun. 7 diantaranya pembunuh. 100 orang lebih pemabuk dan banyak keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Keluarga ini telah merugikan negara sebesar 12 miliar. Telah merugikan negara untuk merehabilitasi mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah nyata ini membawa kita untuk memahami bagaimana cara Tuhan menyatakan penyertaannya bagi orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan manusia. Dan kita selalu diberi ruang dan waktu untuk terus dan terus belajar hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, menjadi sahabat Tuhan untuk dapat mengerti tentang rancangan Tuhan dalam kehidupan manusia.
Kita selalu diberi kesempatan untuk mengerti rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Kita bandingkan Yeremia pasal 29 ayat 11. Dalam proses Tuhan, kita dijadikannya pribadi dan umatnya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tentang kasih Tuhan itu, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Kristus yang adalah kasih itu sendiri berbicara tentang kasih. Yang pertama, mengenai kasih Allah kepadanya. Dan tentang hal ini, Ia memberikan kepada kita penegasan bahwa Allah benar mengasihi dia. Ayat 9 bacaan kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Bahwa Ia tinggal di dalam kasih Bapanya. Sebab Ia taat kepada hukum Bapanya. Aku menuruti perintah Bapakku sebagai pengantara. Dan dengan demikian tinggal di dalam kasih-Nya. Dia menunjukkan bahwa Dia setia mengasihi Bapanya dengan terus melangkah menjalankan tugasnya. Dan karena itu Bapa terus mengasihi Dia. Kepadanya Bapa berkenan karena Dia tidak menjadi pudar dan tidak patah terkulai. Kita bisa bandingkan pada Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Manusia telah melanggar hukum penciptaan dan karena itu ia telah menjauhkan diri dari kasih Allah. Tetapi Kristus telah menjadi penyelamat manusia dengan mematuhi hukum penebusan. Dan dengan demikian ia tinggal di dalam kasih Bapa dan mengembalikan manusia ke dalamnya. Yang kedua, mengenai kasih Kristus terhadap murid-muridnya. Saudaraku, meskipun ia meninggalkan mereka, ia tetap mengasihi mereka. Saudara-saudara, mari kita perhatikan hal ini. Pola kasih tersebut seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Sebuah ungkapan yang tidak lazim mengenai kasih Kristus yang rendah hati itu. Seperti Bapa telah mengasihi Dia yang paling layak itu. Demikianlah Kristus mengasihi murid-muridnya yang paling tidak layak itu. Kristus dapat membuat manusia diterima oleh Bapa. Kristus mengasihi murid-muridnya sehingga Dia rela menyerahkan nyawanya bagi mereka. Tidak ada bukti kasih yang lebih besar yang ditunjukkan selain daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan dengan kasih inilah Kristus telah mengasihi manusia. Dia adalah jaminan pembebasan kita. Meskipun Dia tahu bahwa kita tidak akan pernah membalasnya. Dan sudah mengetahui betapa besar pengorbanan yang harus ia lakukan. Saudaraku, kehebatan kasih Kristus mengungguli segala kasih yang lain. Dia tidak hanya menandingi, tetapi juga melampaui segalanya, beyond. Kristus mengasihi murid-muridnya, sehingga Dia membawa mereka ke dalam persahabatan dengan dirinya. Ayat 14 dan 15 bagian bacaan hari ini. Kamu adalah sahabatku. Arti yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwa
jika para murid melakukan perintah Yesus, maka mereka membuktikan mereka adalah sahabat-sahabatnya. Karena itulah ia memberikan nyawanya bagi mereka. Saudara-saudara, ayat ini dekat sekali maknanya dengan ayat 10. Dalam bagian ini tidak ada pembedaan antara tinggal di dalam Kristus dan menjadi sahabatnya. Dari firman Tuhan kita belajar tentang Lazarus yang dijadikan oleh Yesus sebagai sahabat. Yesus mengasihi Lazarus, Lazarus mengasihi Yesus. Sama seperti Kristus tinggal di dalam Bapa dengan mematuhi perintahnya, begitu juga para murid harus mematuhi perintah Yesus supaya tinggal di dalam kasih-Nya. Yang ketiga, mengenai kasih para murid terhadap Kristus. Hal ini harus ditunjukkan oleh kasih yang besar yang telah lebih dahulu ia berikan kepada mereka, supaya tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggallah di dalam kasih-Mu untukku dan di dalam kasih-Ku untukmu. Saudara-saudara, semua orang yang mengasihi Kristus harus tinggal di dalam kasih mereka kepadanya. Artinya selalu mengasihi Dia, mempergunakan setiap kesempatan untuk menunjukkan dan mengasihi Dia sampai pada kesudahannya. Para murid harus pergi keluar, melayani Kristus sekalipun diperhadapkan pada berbagai kesukaran. Akan tetapi kata Kristus, tinggallah di dalam kasih-Ku. Artinya kasih Kristus bagi murid-muridnya sangat jelas. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang Kukasihi. Tetaplah bersamaku, bersatu dengan Aku, supaya Aku terus mengasihi kamu. Hal ini juga dapat memberi penegasan tentang maksud Tuhan, yaitu jangan sekalipun berpaling dari kasih-Ku, atau tetaplah menjadi orang yang Kukasihi. Tetaplah hidup dan berperilaku sebagaimana seorang yang Kukasihi. Murid-murid Yesus wajib menuruti perintah ini, bukan saja dengan mematuhi perintah ini, melainkan menyebarkan perintah tersebut kepada orang lain dengan setia. Yang keempat, mengenai kasih para murid satu sama lain. Hal ini harus mereka tunjukkan sebagai bukti kasih mereka terhadap Kristus dengan rasa syukur atas kasih-Nya terhadap mereka. Mereka harus menuruti perintah-Nya, dan inilah perintah-Nya, yaitu supaya saling mengasihi. Ayat 12 dan 17 bacaan hari ini. Allah rindu melibatkan manusia di dalam karya selamat-Nya sebagai seorang sahabat luar biasa. Dia menempatkan umat-Nya di dalam dunia untuk bekerja dan memberi buah. Kesempatan yang indah. Dengan memberikan mahkota kemenangan, Tuhan mau sahabat-Nya untuk bekerja dan memberi buah. Firman-Nya, Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Hamba berarti tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Aku menyebut kamu sahabat. Sahabat, seorang yang mempunyai hubungan yang karib, peduli serta rela berkorban. Itu sahabat. Tidak pernah mengecewakan, menaruh simpati dan empati.
Kristus menjadikan muridnya sebagai sahabat, sebab kepada mereka diberitahu segala sesuatu dari Bapa. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Atau segala sesuatu yang dikatakan Bapa padaku. Itu yang diberitahu kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita belajar dari banyak kesaksian Alkitab, dari pengalaman-pengalaman perjalanan hidup orang percaya umat Tuhan. Bagaimana Tuhan menaruh perhatian dan memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Kita juga punya pengalaman-pengalaman iman. Bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Menjadikan kita muridnya, menjadikan kita sahabatnya. Mengingatkan kita supaya tetap tinggal di dalam Tuhan. Walau kita memahami tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan bukan berarti sepi daripada yang namanya tantangan dan pergumulan. Tetapi kalaupun tantangan dan pergumulan itu kita hadapi, maka Tuhan jualah yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi banyaknya pergumulan dan tantangan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari perenungan hari ini kita belajar bahwa pertama, Yesus Kristus adalah kasih itu sendiri. Kasih yang sejati, kasih yang rela berkorban, dan Dia menginginkan umatnya hidup di dalam kasih-Nya. Yang kedua, Kristus menginginkan gerejanya hadir di dunia ini dan mengasihi semua orang. Menjadi sahabat untuk tetap menjalin persahabatan dengan siapapun, dengan semua orang. Mampu mewujudkan kepedulian, bersimpati dan berempati pada setiap persoalan sesama manusia. Yang ketiga, gereja kiranya dapat seiring sejalan, saling menguatkan di tengah perbedaan dan kepelbagaian sebagai wujud ketaatan untuk melakukan perintahnya. Gereja terpanggil untuk bersekutu, bersaksi dan melayani serta menghasilkan buah sebagai sebuah jawaban atas pemanggilan dan pengutusan Tuhan sebagai orang percaya. Yang keempat, saudara-saudara, besok tanggal 25 Mei tahun 2020 bersama-sama dengan seluruh gereja yang mengaku esa dalam Kristus merayakan 70 tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Bahtera Oikumene ini mengarungi lautan yang penuh dengan tantangan. Kita diajak untuk menyadari kesatuan kita di dalam Kristus. Sehingga perintah untuk saling mengasihi bukanlah sekedar isapan jempol semata. Tapi secara sadar menuntut adanya kepedulian sosial yang sungguh-sungguh demi keberlangsungan keutuhan ciptaan. Beroikumene tidak sebatas kepada pembangunan gereja yang banyak. Beroikumene tidak sebatas pada kerjasama antara gereja A dan gereja B. Tapi oikumene adalah ketika mereka yang berbeda dengan kita merasa lapar dan kita memberi mereka makan. Oikumene adalah ketika mereka haus dan kita memberi mereka minum.
Oikumene adalah ketika mereka tidak mempunyai pakaian dan kita memberi mereka pakaian. Kita ditetapkan Allah untuk menghasilkan buah bagi semua orang. Kehidupan yang menghasilkan buah harus berdampak positif tanpa harus memandang agama, orientasi gender, suku, ras, dan golongan. Sehingga doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21a, supaya mereka semua menjadi satu. Ut omnes unum sin. Betul-betul memantik semangat beroikumene kita, dan ini dimaksudkan agar supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Saudaraku, marilah kita tetap tekun, setia di dalam Tuhan. Di tengah banyaknya pergumulan dunia ini, termasuk dalam pergumulan adanya pandemi COVID-19, kita berdoa, kita dimampukan di situasi yang sulit ini untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan bagi kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita selamanya. Amin.